Pancasila. Rumah Pancasila. Baru aja pulang dari Dr. Richard Lee memprediksi saya bakal masuk penjara. Baru aja pulang dari podcast Dr. Richard Lee, si Yosep ini, yang selalu membela siapapun yang saya bela pasti disalahkan sama dia. Dilalanya baru saja menjustifikasi saya bakal dipenjara. Lah kok dia ditangkap sama Intel Kejaksaan dan KPK gara-gara kasus suap. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu diberi hidayah ya, Yosep. Terima kasih. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Oyobo nampaknya di atas angin guys. Dia membahas soal host dari Rumah Pancasila yaitu Yosep Parera yang memang sering mengkritik Firdaus Oyobo di berbagai kasus. Dan kini Yosep Parera masuk penjara, ditahan oleh KPK karena dugaan kasus suap yang melibatkan Hakim Agung dari MA. Nah, bagaimanakah Firdaus Oyobo kini seperti di atas angin karena musuhnya masuk penjara? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Firdaus Oyobo dan pendukungnya nampaknya bergembira karena salah satu musuhnya, orang yang sering membahas perilaku dari Firdaus soal hukum, masuk penjara. Tetapi bukan karena kasusnya dengan Firdaus, tapi kasus lain, yaitu suap besar yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung. Dan kita ketahui bahwa kemarin memang KPK menangkap Yosep Parera, host dari Rumah Pancasila, dan memasukkannya ke penjara. Sementara ada 10 orang yang lain yang juga menjadi tersangka, serta Hakim Agung yang sekarang masih buron. Nah, karena itulah Firdaus Oyobo mungkin menganggap ini adalah tulah dari sering membicarakan dan mengkritik Firdaus Oyobo di berbagai kesempatan. Dan memang kemarin Dr. Richard Lee juga mengundang Firdaus Oyobo, dan sekarang Firdaus Oyobo pun membahas hal itu. Rumah Pancasila. Baru aja pulang dari Dr. Richard Lee memprediksi saya bakal masuk penjara. Baru aja pulang dari podcast Dr. Richard Lee, si Yosep ini, yang selalu membela siapapun yang saya bela pasti disalahkan sama dia. Ya, memang bukan baru saja pulang, karena Dr. Richard Lee mengundang Yosep Parera sudah lama. Namun podcastnya baru diunggah atau diupload beberapa hari yang lalu. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh Yosep Parera bahwa sebenarnya podcast itu sudah 3 minggu diambil atau direkam, tetapi baru saja diupload beberapa hari yang lalu. Dan setelah itu Yosep Parera memang diciduk oleh KPK. Dilalanya baru saja menjustifikasi saya bakal dipenjara. Lah kok dia ditangkap sama Intel Kejaksaan dan KPK gara-gara kasus suap. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu diberi hidayah ya, Yosep. Terima kasih. Nah, seolah-olah Firdaus ini menghubungkan
orang-orang yang menyerangnya nantinya juga akan dipenjara karena dia ini pengacara dukun dan bisa main hal-hal goib, mungkin begitu ya, menghubung-hubungkan sesuatu. Orang-orang yang menyerang dia pasti akan mendapatkan tulah. Nah, bagaimanakah pendapat Anda soal ini? Firdaus sekarang dihajar tetapi sedikit di atas angin, guys. Rumah Pancasila. Baru aja pulang dari Dr. Richard Lee memprediksi saya bakal masuk penjara. Baru aja pulang dari podcast Dr. Richard Lee, si Yosep ini, yang selalu membela siapapun yang saya bela pasti disalahkan sama dia. Dilalanya baru saja menjustifikasi saya bakal dipenjara. Lah kok dia ditangkap sama Intel Kejaksaan dan KPK gara-gara kasus suap. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu diberi hidayah ya, Yosep. Terima kasih. Waduh, ada yang ketangkep KPK lagi nih. Pasti semuanya sering lihat kan di TikTok. Ya, ini dia namanya Bang Yosep Parera, pemilik akun Rumah Pancasila Official. Dia sangat cerdas dan sangat kritis menghadapi pemerintah dan juga melihat hukum di Indonesia. Caelah, ketangkep juga nih si paling merasa paling bener. Dia tahu banyak hal. Ternyata dia tahu karena dia juga pemain tentang korupsi dan tentang suap. Waduh. Sekarang nih nggak ada yang bisa dipercaya deh. Ternyata semua yang dia bilang itu ngomongin tentang dirinya sendiri. Karena dia pelakunya. Ini mah bukan rumah Pancasila. Namanya ini mah rumah penjahat, pengkhianat Republik Indonesia. Jangan gitu bro, itu kan kasus lama yang diungkit-ungkit. Dia tuh dicari-cari kesalahannya. Dia nggak kayak gitu lagi kok, makanya dia bikin konten untuk mengatakan kebenaran. Supaya teman-temannya itu balik kepada kebenaran. Dan juga supaya masyarakat Indonesia tidak dibodoh-bodohin, tidak digoblok-goblokin dan dicurang-curangin. Makanya itu dia itu bagus. By the way bang, thank you ya buat konten-konten yang dibikin, sangat mengedukasi. Terus semangat ya bang.